Tanggapan gue, Dokter Richard ditangkap. Ya, itu resiko. Dia juga nggak mungkin ditangkap lah sama polisi kalau dia nggak melakukan pelanggaran. Kan udah dikasih tahu pasti. Pelanggarannya dia tahu, tapi dia jalanin. Emang nantangin orangnya. Ya udahlah. Lagian kalian juga, maksudnya kalau si dokter Richard mengedukasi dengan krim abal-abal, caranya tuh ada. Dia seorang dokter, dia punya gelar, harusnya bahasanya juga lebih teratur, kecuali gua. Nah, boleh dah. Masa dokter begitu? Udahlah, netizen, sekarang kalian harus lebih pintar dalam mengidolakan seseorang. Tinggal polisi tuh tidak mungkin serta-merta lah nangkap orang. Ya, sekali lagi saya sampaikan, dibedakan antara laporan polisi pelapornya Saudari K tentang pencemaran nama baik dengan yang dilakukan upaya paksa sekarang ini berdasarkan laporan polisi tanggal 9 Agustus tahun 2021 tentang adanya illegal access dan juga pencurian barang bukti yang ada di akun berdasarkan hasil penyidikan yang kita temukan. Karena barang bukti ini, akun ini sudah ada surat penetapan. Ya, sudah ada surat penetapan dari Pengadilan Negeri sejak 8 Juni 2021 yang lalu. Ya, teman-teman semuanya. Nanti akan kami sampaikan, karena beredar di luar. Tolong yang beredar di luar ini, bagaimana upaya kekerasan apa segala yang beredar disampaikan oleh beberapa, ini tidak benar. Nanti akan kami sampaikan ke teman-teman semuanya. Ada videonya bagaimana penyidik melakukan upaya paksa sesuai dengan prosedur yang ada. Ya, ketentuannya kami penyidik mendatangi, memperlihatkan surat perintah, kemudian membacakan apa yang menjadi hak-hak daripada yang bersangkutan. Tetapi memang pada saat itu yang bersangkutan tidak mau untuk ikut dengan penyidik, sehingga dilakukan upaya paksa sesuai dengan aturan prosedur yang ada. Ya, teman-teman semuanya, ini mungkin awal dari saya. Nanti silakan mau ditambahkan. Jadi sedikit kami jelaskan dari Subdit Siber Polda Metro Jaya bahwa berdasarkan pada tanggal 6 Agustus tahun 2021, Saudara R memposting di akun yang telah disita oleh penyidik dengan caption, "Hai semua, akhirnya saya kembali setelah sekian lama. Ini adalah perjuangan luar biasa, banyak halangan, banyak hambatan." Padahal secara sadar, Saudara R mengetahui akun tersebut telah disita berdasarkan surat penyitaan tanggal 5 Agustus Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, dikuatkan dengan penetapan penyitaan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 8 Juni 2021 yang kemudian dibuatkan berita acara penyitaan pada tanggal 10 Juni tahun 2021. Penyidik melakukan penyelidikan dan ditemukan beberapa bukti-bukti yang kami sita telah dihapus oleh yang bersangkutan. Oleh sebab itu kami melakukan penangkapan. Kronologis penangkapan, anggota kami jam 7 pagi sudah memasuki rumah dari Saudara R dan diikuti oleh security setempat dan anggota Polsek. Proses negosiasi, proses menjelaskan terkait dengan kasus yang sedang kami lakukan penyidikan, yaitu terkait illegal access dan menghilangkan barang bukti, di mana pada saat itu Saudara L menolak untuk mengikuti para penyidik dengan sukarela, sehingga pada jam 12.00 penyidik melakukan upaya paksa, melakukan penangkapan kepada Saudara L. Sehingga berita di luar yang menyatakan bahwa kasus ini terkait dengan adalah pencemaran nama baik, itu adalah hoax. Mungkin itu dari kami. Jelas ya teman-teman semuanya.
Jadi tolong dibedakan betul bahwa memang betul awalnya adalah adanya laporan polisi tentang pencemaran nama baik, tetapi upaya paksa penangkapan yang dilakukan terhadap saudara RL ini adalah memang tersangkut masalah illegal akses dan juga adanya penghilangan barang bukti yang dilakukan sendiri oleh saudara LL. Sehingga kita lakukan upaya paksa penangkapan dan kita proses. Sekarang saudara RL sudah ditetapkan sebagai tersangka dan juga kita lakukan penahanan di Krimsus Polda Metro Jaya. Demikian, terima kasih. Silakan. Ada yang mau ditanyakan atau tambahan begini? Berbeda ya antara kasus pencemaran nama baiknya dengan illegal access tadi. Nah, sebenarnya kan terkait sebenarnya. Illegal access yang dilakukan dia kan karena disita karena kasus yang awal kan. Ya. Gitu kan Bang Ropan ya. Gitu Pak Ifri. Saya mau nanya gini, artinya dalam kasus pencemaran nama baiknya apa tersangka juga atau seperti apa? Lalu kalau dalam kasus pencemaran nama baik lewat Undang-Undang ITE kan dari ada instruksi Kapolri, ada lebih mendepan mediasi. Lalu kalau misalnya damai, apakah kasus yang sebenarnya terkait kan ini lanjut atau seperti apa? Gitu, Bang Ulya. Ya, terima kasih. Kembali seperti tadi yang disampaikan oleh Kabid Humas dan Kasubdit bahwa kita harus bisa memisahkan antara LP terkait dengan laporan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh pelapor K dengan laporan polisi yang baru saja pada tanggal 9 Agustus lalu kita lakukan dan dibuat. Dan untuk rekan-rekan ketahui bersama bahwa tindakan secara hukum yang dilakukan upaya paksa oleh Ditkrimsus Polda Metro Jaya ini terkait dengan laporan polisi yang tanggal 9. Nah, kita pisahkan bahwasannya seperti tadi yang sudah dijelaskan terkait dengan LP Lamor 9 itu adalah barang bukti yang sudah disita oleh penyidik dan sudah dikuatkan dengan adanya penetapan dari pengadilan, itu yang dilakukan oleh terlapor ini, dia menghilangkan barang bukti tersebut. Jadi konten-konten yang ada di akunnya tersebut yang sudah disita dihilangkan oleh yang bersangkutan. Yang kedua, seharusnya akun tersebut tidak boleh diakses dulu karena masih dalam rangka penyitaan oleh penyidik. Namun oleh bersangkutan dia masuk lagi ke akun itu kan tidak boleh. Makanya dikenakan undang-undang terkait dengan illegal access. Dan jadi harus kita pisahkan. Jadi jangan kita samakan terkait dengan LP yang pertama dan sekarang LP yang kedua yang tanggal 9 Agustus. Jadi sekali lagi kami tegaskan bahwa yang dilakukan upaya paksa oleh penyidik Ditkrimsus Polda Metro Jaya terkait dengan LP, illegal access dan menghilangkan barang bukti. Seperti itu. Terima kasih. Oh ya. Terkait dengan LP yang pertama, kita juga sudah berupaya sesuai dengan surat edaran Bapak Kapolri, kita akan lakukan mediasi, sudah beberapa kali kita lakukan mediasi, namun tidak ketemu. Jadi antara pelapor dan terlapor belum terjadinya satu kesepakatan terkait dengan LP tersebut. Sehingga pelapor belum mencabut laporan polisinya tersebut. Jadi sudah kita lakukan beberapa kali mediasi, sampai dengan terakhir kita untuk memanggil kembali terlapor ini, terlapor yang di LP yang pertama itu menyampaikan karena situasi sedang COVID alasannya. Kemudian banyak alasan lah yang bersangkutan akhirnya belum kembali lagi untuk kita mediasikan. Tapi untuk kita mediasin itu dari LP yang pertama itu sudah 2 sampai dengan 3 kali kita lakukan mediasi tapi belum ketemu titik temunya. Seperti itu. Terima kasih. Ya, oke, silakan. Istrinya kan menyampaikan bahwa ada penangkapan itu tanpa nunggu lawyer ya segala macam, dan dia menyampaikan bahwa penjemputan itu secara paksa itu bermasalah nggak? Akhirnya dimasalahkan nggak postingan istrinya ini? Terima kasih Dan. Saya sudah sampaikan tadi bahwa prosedur upaya paksa yang kita lakukan tadi sudah dijelaskan oleh Kasubdit sejak jam 7 sudah kita sampaikan ya. Kemudian upaya paksa tetap kita lakukan pada saat jam 12 ya. Ya. Lengkap semuanya di situ termasuk pengacaranya pun ada di situ. Kita bacakan, makanya nanti saya akan kasih ke juga videonya. Kita bacakan semua apa aja dah. Udah kita sampaikan ya. Silakan mungkin istrinya
bermain di luar untuk mencari opini ya silakan saja. Tapi yang ini fakta yang kami sampaikan. Bahkan barang bukti yang kita sita adalah handphone daripada milik si tersangka sendiri. Juga ada pakaian yang digunakan pada saat dia lakukan postingan itu. Padahal itu kan saya berandai begini. Sama kalau di darat itu begini loh. Rumah ini di polis lain karena kasus. Kemudian si pemilik rumah ini masuk padahal sudah nggak boleh. Ini lagi dalam penyitaan. Masuk dan menghilangkan semuanya barang bukti di salam situ. Ini sama dengan itu kita berandainya, ya. Tetapi ini di dunia maya. Makanya kita kenakan di pasal 30 Yunto pasal 46 di Undang-Undang ITE. Ya. Di ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 di dalam Undang-Undang 30 tersebut. Juga kami ini kan di pasal di KUHP itu di pasal 221 dan pasal 2 KUHP ya. 221 di KUHP, ya? Jelas ya? Maksudnya ya? Oke, silakan. Melanjutkan mungkin Pak Kabit. Mungkin adakah konsekuensi hukum terhadap istri tersangka ini karena kan atas pernyataan istrinya ini juga jadi gaduh di media sosial gitu. Kayak upaya penangkapan, ada kekerasan dan lain-lain. Nah, ini ada konsekuensi hukumnya nggak untuk si istrinya ini, Pak? Ya, nanti akan kita dalami, kita akan analisa semuanya. Apakah kemungkinan juga nanti akan bisa tersangkut nanti pelan-pelan. Ya, kita akan analisa semuanya. Ya? Oke? Yang lain silakan. Ya, jelas. Jadi teman-teman sekali lagi saya sampaikan, tolong dibedakan. Ini saya meluruskan semua, saya bedakan antara laporan polisi, laporan dari saudari K pada saat itu yang melaporkan saudara RL tentang pencemaran nama baik di media sosial, di akun milik saudara RL tersebut. Kemudian laporan tersebut kita sudah klarifikasi semuanya dengan bukti-bukti yang sudah kita kumpulkan. Kemudian kita juga mengklarifikasi termasuk si pelapor. Bahkan kita memediasi pada tahap penyelidikan. Sudah kita mediasi, kita ketemu pada saat itu. Ya, tetapi tidak ada kesepakatan sehingga berjalan. Setelah itu penyidikan, kami pun lakukan juga lagi upaya klarifikasi, upaya untuk memediasi lagi mereka. Ya, bahkan sampai 3 kali kita lakukan upaya mediasi tersebut untuk supaya mereka bisa berdamai. Ya, karena kan sudah ada juga instruksi dari Pak Kapolri. Kita upayakan semaksimal. Sementara ini berjalan, barang bukti yang sudah kita sita berdasarkan surat penyitaan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Nah, ini yang kemudian kita temukan adanya seseorang yang melakukan illegal access dan juga menghilangkan barang bukti di akun tersebut, karena itu barang bukti. Setelah didalami, lakukan penyidikan, profiling semua, ternyata yang melakukannya adalah saudara RL sendiri. Seperti apa? Nah ini, biar kita ini kan. Loh ini mas. Ini, tolong diangkatin lagi. Padahal ini kan barang bukti yang nggak boleh sama sekali dulu. Ini yang dia mainkan. Ya, ini masih barang bukti. Sama saya tadi berandai, kalau ada rumah di polis lain, itu tidak boleh sama sekali orang masuk ke dalam untuk menghilangkan semua barang bukti yang ada. Sama dengan ini. Ini yang dilakukan oleh tersangka RL. Kemudian inilah yang kemudian kita lakukan upaya paksa. Upaya paksa apa? Sudah dilakukan sesuai prosedur. Kita lakukan penangkapan terhadap yang bersangkutan. Sekarang sudah ditetapkan sebagai tersangka dan kita lakukan penahanan terhadap yang bersangkutan. Terima kasih. Handphone terakhir, ini baju yang dia gunakan terakhir pada saat dia posting. Jadi pada saat dia posting itu, inilah baju yang dia gunakan. Jadi dia tidak bisa mengelak lagi semuanya. Termasuk di dalam handphonenya semua kita temukan. Ya, kita temukan di sini percakapan-percakapannya. Padahal ini adalah barang bukti. Ya, ini baju yang digunakan pada saat dia melakukan postingan-postingan di akunnya. Oke teman-teman semua, cukup ya. Terima kasih.